Aku ini hanya bangku tua. Diam di sudut taman, mendengar langkah orang datang dan pergi. Mendengar keluh rakyat yang duduk sebentar, lalu pergi lagi membawa beban hidup. Pagi ini, angin membawa kabar besar. Katanya, Presiden Prabowo berencana mengganti seluruh jajaran direksi bank-bank milik negara. Bank Himbara, begitu orang-orang menyebutnya. Bagi sebagian orang, ini cuma berita ekonomi. Tapi bagi rakyat kecil, ini seperti denting lonceng harapan. Karena selama ini, bangku tua sering mendengar cerita yang sama. Pedagang kecil yang ditolak kredit, petani yang diminta agunan tak masuk akal, UMKM yang disuruh menunggu giliran, sementara dana besar mengalir lancar ke meja-meja konglomerat. Katanya, bank negara itu milik rakyat, tapi kenapa rakyat sering merasa seperti tamu tak diundang? Langkah perombakan ini, menurut kabar yang kudengar, bukan tanpa alasan. Birokrasi di tubuh BUMN dianggap rapuh, pengawasan longgar, dan sistemnya terlalu nyaman bagi mereka yang sudah besar, namun terlalu berat bagi mereka yang baru ingin bertahan hidup. Bangku tua tidak mengerti istilah keuangan yang rumit, tapi bangku tua paham satu hal sederhana. Kalau uang negara terus berputar di lingkaran orang yang sama, maka jurang ketimpangan akan makin dalam. Kini pemerintah bicara soal metode baru. Talent scouting katanya. Mencari pemimpin bank dari generasi muda, yang bukan hanya pintar hitung laba, tapi juga punya integritas, nasionalisme, dan keberanian melawan kebiasaan lama. Ini bukan sekedar soal usia, ini soal mentalitas, karena bangsa besar tak dibangun oleh direksi yang hanya melihat angka, tapi oleh pemimpin yang ingat siapa pemilik sebenarnya dari uang itu, rakyat. Bangku tua juga mendengar suara lain, suara yang mengingatkan bahwa kekayaan alam negeri ini konon masih dinikmati oleh sekitar 10% pengusaha besar. Angka yang kecil, tapi dampaknya besar bagi jutaan rakyat lainnya. Lebih menyakitkan lagi, ada cerita tentang dugaan kebocoran anggaran hingga ribuan triliun rupiah. Angka yang sulit dibayangkan oleh rakyat yang menghitung uang belanja harian. Bangku tua hanya bisa bertanya dalam diam, jika uang sebesar itu benar-benar bocor, berapa sekolah yang bisa diperbaiki? Berapa petani yang bisa dibantu? Berapa UMKM yang bisa naik kelas? Rakyat tidak menuntut kemewahan. Rakyat hanya ingin keadilan, kesempatan yang sama, dan negara yang hadir, bukan hanya di laporan, tapi di kehidupan nyata. Perombakan direksi mungkin bukan solusi ajaib, tapi setidaknya ini sinyal bahwa negara mulai mendengar, bahwa sistem lama sedang dipertanyakan. Bangku tua tahu, perubahan tak selalu mudah. Akan ada yang menolak, akan ada yang merasa terganggu kenyamanannya. Tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani membenahi, bukan yang mempertahankan ketimpangan. Dan jika suatu hari nanti, pedagang kecil bisa mengajukan kredit tanpa rasa takut, itu artinya bangku tua sudah melihat tanda-tanda perubahan. Petani tak lagi dipandang sebelah mata, dan bank negara benar-benar berdiri di sisi rakyat. Maka bangku tua ini akan tersenyum. Karena akhirnya, cerita yang kudengar bukan lagi tentang keluhan, melainkan tentang harapan yang menjadi nyata.